Oke, kalau kedengeran siapa yang sudah baca modulnya? Belum ya? Kalau buku elektroniknya sudah pernah dikirim ke email BSE-nya? Belum. Ya harusnya dicek dulu ya dari BSE-nya dulu. Oke, oke. Ya. Oke, sudah belum baca, belum terima. Yang sudah terima modul siapa saja? Oh, baru selesai kerja, ya. Sambil leyeh-leyeh lah, nggak apa-apa ya. Sambil istirahat, ya, didengarkan saja lah. Ya, coba dilihat monitor saya deh. Kalau begitu kita sambungkan monitor saya ya. Oke, saya sambungkan monitornya. Download dan oke, sudah nyambung ya. Sambil leyeh-leyeh bisa hiburan dulu sebentar. Kita lihat dulu ya. Kita lihat ke sini. Oke, kita lihat yang sebentar-sebentar saja ya, yang 5 menit saja, biar bisa diperhatikan ya. Sudah terlihat monitornya belum? Konflik sosial bagian dari sebuah praktik sosial manusia mencapai titik apa? Sebagai proses sosial, konflik di latar belakangnya oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu. Menurut Surjono Sukanto, proses sosial individu atau kelompok bisa menunjuknya dengan jalan menanti keaktifan. Penyebab konflik apa di latar belakang perbedaan? Terlibat dalam suatu interaksi. Empat faktor: perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Perbedaan individu, contoh kasus. Oke, perbedaan kebudayaan. Kemudian perubahan sosial. Kemudian ada penyelesaian konflik. Arbitrase. Mediasi. Rekonsiliasi. Adjudikasi ya, dalam perkara atau sengketa di pengadilan. Kesimpulan, perbedaan tradisi budaya dan berbagai perilaku subkultur dapat dalam
masyarakat dapat dijadikan alat perekat kebersamaan untuk bisa sebagai alat ya. Sebetulnya komunikasi antar budaya berbangsa Indonesia penting untuk dipahami supaya apa terjadi integrasi nasional. Oke ya, macet-macet ya. Yang lain macet-macet nggak? Oh, macet-macet juga ya. Oke lah kalau begitu. Baiklah kalau begitu kita lanjut saja ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum ya? Oke, selamat malam. Oke, yang sudah masuk, oke. Di layarnya terlihat nggak ya? Tidak bisa? Oke ya, kita sambil jalan saja ya. Jadi pertemuan malam hari ini, oke bisa. Kita akan membahas tentang konflik dan integrasi sosial. Siapa yang layarnya kosong? Waduh, nggak bisa ya. Kosong. Kosong. Ada. Oke, ada. Tapi suara saya jelas. Suara jelas. Oke lah, kita lanjut ya. Jadi kita akan membahas tentang konflik. Apa itu konflik? Jenis-jenis konflik di masyarakat itu seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu bahwa konflik merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Yang timbul karena adanya persaingan antara individu maupun kelompok. Jadi salah satu penyebab adanya konflik itu kan persaingan. Perlu dicatat yaitu persaingan. Kemudian yang berikutnya, konflik ada perjuangan untuk memperoleh nilai, status, maupun kekuasaan. Di mana tujuan dari yang berkonflik tidak hanya keuntungan, tapi juga mengalahkan atau menundukkan saingannya. Yang berikutnya, konflik ada proses di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing.
Karena ada perbedaan pendapat, nilai-nilai, norma, maupun tuntutan dari masing-masing. Konflik adalah proses sosial di mana orang perseorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman kekerasan. Nah, contoh-contoh konflik seperti apa? Silakan. Nah, contohnya demo buruh. Kenapa demo buruh itu adalah sebuah konflik? Ya, gimana demo buruh? Ya, konflik kepentingan ya. Buruh inginnya naik gaji. Terus manajemen inginnya gaji tetap. Ya kan? Itu perbedaan kepentingan. Itu adalah salah satu contoh daripada demo buruh. Antara orang yang punya kepentingan, berbeda kepentingan kan. Kalau buruh inginnya naik gaji, ingin kesejahteraannya ditambah. Sementara manajemen perusahaan inginnya gajinya tetap, nggak usah dinaikkan. Ya, karena itu akan mempengaruhi pengeluaran. Ya kan? Ya, antara buruh dan majikan. Oke. Oke ya, nggak apa-apa yang baru masuk nggak apa-apa. Santai aja. Sambil dengerin. Nah, jadi belajarnya jangan stres, jadi kita nikmati saja ya. Belajar di paket C itu kan begitu. Teman-teman sudah kerja, tapi ingin menambah ilmu, jadi jangan terlalu dibikin stres, dinikmati saja. Oke ya. Jadi itu tadi contoh kepentingan itu tadi bahwa ada demo buruh, perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan atau manajemen seperti itu. Kemudian contoh lainnya, selain itu, contoh daripada konflik apa? Oke, kita kenal, ada istilahnya, ya perkelahian itu kan karena kekerasan, betul. Itu berkelahi itu kan pasti ada akar penyebabnya, nggak mungkin orang tiba-tiba berkelahi kan. Misalnya gara-gara apa, salah satu pihak misalnya gara-gara satu orang mabuk, yang satu nggak terima dikatain apa, akhirnya ribut. Atau dua-duanya sama-sama ribut, sama-sama mabuk, nah itu akhirnya ribut. Nah itu betul, itu karena ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan nilai, ada perbedaan ideologi, pokoknya segala sesuatu yang berbeda itu kadang bisa menimbulkan konflik, ya adanya kesenjangan, betul. Nah kemudian di sini saya sebutkan contohnya. Contohnya kita ada yang disebut dengan konflik vertikal dan ada konflik horizontal. Sering kita dengar ketika baca-baca berita gitu kan, teman-teman suka lihat berita di Kompas, di Detik, atau di Republika, atau berita online ya, apalagi di Taiwan sini kan masih tetap memonitor nah ini contoh aktual ini. Contoh aktual ya, perubahan perjanjian kerja. Jadi peraturan di Taiwan di sini oleh siapa namanya? Oleh presiden dan parlemen ya, anggota dewan sini. Mereka bersepakat bahwa aturannya mulai ke depannya tenaga kerja asing tidak perlu pulang atau keluar dari Taiwan ketika sudah habis masa kontrak 3 tahun. Ya kan? Nah, yang rugi siapa? Agen. Makanya agen nggak setuju dengan aturan itu. Jadi antara agen dan buruhnya di sini TKI-nya
Nah, seperti itu, itulah perbedaan kepentingan, maka itu akan menimbulkan konflik. Demo mahasiswa, ya betul. Demo mahasiswa itu kenapa? Karena biasanya mahasiswa menyampaikan suatu kritik, ya, menyampaikan suatu kritik. Misalnya apa? Misalnya pemerintah mau menaikkan tarif BBM, ya kan? Tarif BBM naik, nah, itu kan perbedaan kepentingan. Sementara banyak rakyat yang nggak punya duit, kekurangan, akhirnya ribut. Dan mahasiswa membela rakyat bahwa, wah ini nggak baik, ini harus diselesaikan, gitu kan? Ini harus dikritik pemerintahnya, jangan sampai menaikkan harga BBM. Itu kan perbedaan kepentingan. Kemudian perbedaan ideologi atau perbedaan politik. Yang contoh-contoh jelas, pada tahun 2014 kita mengadakan kontestasi pemilihan presiden antara Jokowi melawan Prabowo. Wah, itu ramai sekali, dan bahkan sampai sekarang pun seakan-akan masih ada istilahnya belum move on, ya, masih terbawa-bawa arus pemilihan presiden, karena itu terbelah menjadi dua antara nomor 1 dan nomor 2, ya kan, seperti itu. Nah, itu adalah apa? Perbedaan politik. Akhirnya menimbulkan konflik. Ya, seperti itu. Jadi, ya kita pahamilah bahwa kita kehidupan sehari-hari di masyarakat itu ada konflik. Jangan kata urusan politik yang sangat rumit, ya. Urusan rumah tangga aja, sesama suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara ya saudara dengan saudara, adik dengan kakak. Nah, itu aja pun dalam satu keluarga pun ada konflik. Ya, mungkin ada yang bisa menangani konflik dengan baik, ada yang tidak. Ada yang bisa meredam konflik, ada yang tidak. Karena itulah konflik itu ya sangat manusiawi. Istilahnya ketika kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya itu rawan terjadi konflik. Tapi bagaimana kita menjaga agar kita itu diajarkan damai, ya, kita ingin damai, nggak mau ribut. Makanya nanti akan dibahas tentang bagaimana konflik ini bisa diselesaikan. Oh iya betul, penyakit bisa saya contohkan begini, ya. Sejak zaman manusia pertama, ya, yang turun ke bumi, itu ada yaitu yang disebut dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak yang kita kenal dengan Habil dan Qabil. Nah, Habil dan Qabil ini adalah konflik pertama di dunia, ya, antara adik dan kakak, antara saudara kandung. Dan itulah sejarahnya, ya kan. Akhirnya kalau nggak salah Qabil membunuh Habil, ya kan. Nah, seperti itu, dan akhirnya ya begitulah bahwa asal mulanya terjadinya konflik, ya. Ya, kalau dibaca di Al-Quran mungkin Anda lebih jelas lagi ceritanya tentang itu. Oke, kita lanjut. Jadi itu adalah sifat manusia, bahwa manusia ada sifat negatifnya. Sifat negatifnya itu ya ini tadi, ada yang salah. Orang ada yang ingin senang sendiri, ada yang selalu ingin enak, dan sebagainya, dan seterusnya. Makanya di sini kita belajar ada yang disebut dengan empati, ada yang disebut dengan simpati. Ya, kita bersimpati dan kita berempati. Kita merasakan perasaan orang lain. Ketika orang lain merasa kesusahan, kita malah senang-senang, itu namanya memancing konflik. Ini contoh yang lagi ramai, ya kan, di Medan, Tanjung Balai. Ya, mungkin teman-teman baca berita juga. Itu ada konflik soal azan antara umat Islam dan non-Muslim. Ya, antara umat Islam dengan keturunan Cina, akhirnya kan jadi ribut. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu daripada konflik sosial yang jelas-jelas terjadi di Indonesia.
Dan di sini kita kenal ada yang disebut dengan konflik horizontal dan ada yang disebut dengan konflik vertikal. Contohnya apa konflik horizontal? Dan apa contohnya konflik vertikal? Ada yang tahu tidak? Ya, ada yang tahu apa itu konflik horizontal dan apa itu konflik vertikal? Ya, itu salah satunya ya. Makanya saya cerita kemarin ada konflik karena apa? Karena soal azan akhirnya ada ribut-ribut masyarakat menjadi pembakaran vihara. Itu adalah salah satu contoh bentuk konflik horizontal. Ya, itu adalah contoh konflik horizontal. Contoh konflik horizontal yang sering kita khawatirkan itu contohnya adalah kayak perang saudara. Ya. Contoh yang aktual juga nih, teman-teman kalau perhatikan berita. 15 Juli kemarin itu ada tragedi kudeta di Turki. Ya, di Turki itu mau ada kudeta militer, mau mengambil alih pemerintah yang syah, ya, presidennya mau ditangkap, mau dibunuh. Efeknya apa? Rakyat Turki kan akhirnya terbelah jadi dua, ada yang pro kudeta dan yang anti kudeta. Itu akan jadi konflik horizontal sesama anak bangsa, sesama warga Turki. Itu contohnya seperti itu. Itu ada perang saudara. Makanya dalam berita terakhir ini warga Turki melakukan apa yang disebut dengan konsolidasi. Semuanya menyampaikan kampanye yang dikenal dengan istilah Turki United. Ya, kalau teman-teman baca itu ada di berita-berita, foto-foto ada Turki United. Maksudnya apa? Bahwa semua warga Turki sepakat bahwa Turki itu harus satu. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai perang saudara. Jangan sampai akhirnya ya rugi sendiri begitu. Lantas kalau ditarik dengan Indonesia bagaimana? Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga rawan sekali. Kita seringkali terjadi konflik horizontal. Contoh yang kemarin kan gitu. Itu di Vihara, di Medan, Tanjung Balai. Sebelumnya pada saat Idul Fitri tahun yang lalu di Tolikara, Papua, itu juga sama. Nah, itu kan konflik membawa kekerasan, akhirnya seperti itu. Ya. Dan Indonesia sangat rawan sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak saya coba koneksi lagi monitornya ya. Takutnya kalau saya koneksikan monitornya agak susah. Mei 98 juga itu adalah sebuah konflik horizontal. Kenapa? Karena ya hampir mirip-mirip barusan saya cerita, kalau di Turki itu ada kudeta, pengambil alih kekuasaan. Itu kan karena perbedaan politik ya, konflik. Sementara di 98 itu sama juga bahwa presiden diminta mundur oleh rakyat. Ya kebetulan tahun 98 saya jadi mahasiswa, jadi saya tahu. Tapi yang saya nggak ngertinya yaitu kerusuhan, pembakaran. Akhirnya banyak warga non pribumi ya, keturunan Cina yang menjadi korban. Itu katanya ruko-rukonya dibakar dan segala macam. Itu adalah bagian daripada konflik. Ya itu efeknya. Ya seperti itulah bahwa tragedi Mei 98 itu kan panjang ceritanya, mulai dari demo menuntut pemerintah untuk mundur. Presiden Soeharto waktu itu diminta untuk mundur. Kemudian ada mahasiswa yang tertembak, yang dikenal dengan pahlawan reformasi. Kemudian akhirnya jadi ya presidennya mundur. Dan di saat itu pun ya kalau dibilang ya lumayan. Kenapa? Karena ada kemungkinan kudeta juga militer waktu itu ya. Pokoknya rame lah. Jadi situasinya sangat mencekam juga karena Jakarta itu rame, ada perang-perang segala macam. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh konflik horizontal. Dan kita
warga Indonesia selalu menjaga jangan sampai terjadi konflik horizontal. Kenapa? Karena warga Indonesia itu adalah warga multikultur, budayanya sangat berbeda. Masalah sedikit bisa jadi meledak. Kenapa? Ya budaya berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, kemudian norma-norma dan nilai-nilai yang dianut berbeda, ya bisa jadi masalah kan. Contoh, ya orang Batak misalnya Sumatera, kalau ngomong keras, tapi di orang Jawa kayak Solo ngomongnya halus. Ketika ngobrol antara orang Jawa dengan orang Batak, disangkanya orang Batak itu lagi marah-marah sama dia. Padahal ya orang Batak ya memang begitu gayanya. Akhirnya apa? Ribut. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh konflik yang disebabkan tadi karena perbedaan budaya. Ini untuk yang baru datang barusan, coba saya perhatikan lagi videonya. Ya, coba saya perhatikan lagi videonya ya. Kita mulai lagi. Coba diperhatikan di video ya. Konflik. Coba diperhatikan. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi biar biar sempat diperhatikan. Kalau tadi mungkin sudah kebaca, jadi ini bisa dilihat lagi biar ingat. Dibaca pelan, videonya agak cepat.
Oke ya. Gimana tadi? Masih perlu diulang lagi? Perlu diulangi tidak? Terbaca atau terlihat nggak? Terbaca atau terlihat tidak? Tapi kecil. Ya. Ya emang karena tulisannya kecil. Tulisannya kecil memang karena yang bikin videonya sepertinya ukurannya seperti itu. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Coba ini ada 7 menit. Coba kita lihat ya. Ya, suaranya nggak jelas emang karena tadi video tadi itu memang tidak dilengkapi dengan suara ya. Jadi suaranya hanya diisi dengan musik. Gitu.
Oke, kita ulang ya.
Oke ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Gimana? Ada pertanyaan tidak? Jadi tadi itu udah disebutkan ya, latar belakang kenapa orang bisa berkonflik. Karena perbedaan kebudayaan, tadi di situ ada. Kemudian jenis-jenis konflik, ada konflik antar personal, antar pribadi, kemudian konflik antar kelompok sosial, ya kan? Nah, di situ juga ada. Jadi itulah yang kita bahas tentang konflik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Gimana? Yang baru join? Ada yang belum jelas? Atau ada yang ngantuk? Ada yang kecapean, malah ketiduran? Tidak ya? Oke. Oke, kalau begitu perlu istirahat dulu nggak ini? Mau istirahat dulu atau kita lanjut? Tidak, tidak ada pertanyaan. Lanjut aja. Baiklah. Baiklah kalau lanjut sebentar. Sebentar ya. Teman-teman bisa lihat contoh konflik lain? Hmm? Contoh konflik yang terkenal? Oke, tidak ada pertanyaan? Oh, istirahat malah kesirap. Istirahat kantin sudah menunggu, betul. Konflik batin sama majikan, oh biasa. Iya ini, saya mau ngambil kopi dulu nih biar nggak kesirap. Ya, boleh nggak nih? Izin dulu nih ya. Kita istirahat dulu sebentar, saya ambil kopi dulu biar nggak ngantuk ya. Sebentar ya, 5 menit lagi. 5 menit saja ya. Nah, ini kan ada contoh-contohnya nih, konflik nih. Konflik antara individu dengan individu. Ya. Tadi saya contohkan antara adik dengan kakak, antara suami dengan istri, ya kan? Nah, itu ada antara individu. Kemudian ada juga antara individu dengan kelompok. Contohnya, ya ini contoh kasus ya, kayak politik juga ya, contohnya. Individu dengan kelompok, misalnya eh, kasus pemecatan Wakil Ketua DPR itu Pak Fahri Hamzah dengan PKS. Itu kan berarti individu. Individunya siapa? Fahri Hamzah. Kelompoknya siapa? PKS. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik antara individu dengan kelompok. Kemudian kalau konflik antara kelompok dengan kelompok, contohnya apa? Contohnya yaitu tadi kayak pemilihan presiden antara pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo yang ke bawah-bawah sampai sekarang ributnya katanya. Itu kan artinya bahwa ini adalah jenis-jenis uh, konflik yang memang terjadi di masyarakat, bisa kita temukan setiap hari ya, seperti itu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, ada yang sudah download semua? PPT-nya sudah di-download semua belum? Ya. Oke, kita lanjut ya. Konflik dalam masyarakat, ada konflik pribadi, ada konflik rasional, ada konflik politik, ada konflik antar kelas. Ada konflik internasional, konflik berbasis massa, dan konflik antar kelompok. Ini tadi sudah jelaskan ya. Konflik rasional, konflik politik, contohnya antar partai. Perbedaan partai dengan partai, kemudian antara pejabat dengan rakyat. Contohnya kayak di Jakarta, itu gubernurnya dengan rakyatnya karena gusur-gusuran akhirnya nggak terima ribut. Nah, seperti itu namanya konflik politik. Kemudian yang berikutnya ada konflik antar kelas sosial. Ini sering terkait dengan pernyataan dari pelajaran kita sebelumnya bahwa di masyarakat itu ada struktur sosial. Struktur sosial itu berarti ada tingkatan-tingkatannya, ada stratifikasi sosial, ada lapisan atas, ada lapisan bawah, dan itu adalah yang dikenal dengan istilah kelas sosial. Nah, konflik antar kelas sosial contohnya bagaimana? Konflik antara golongan atas, golongan kaya dengan golongan miskin. Ya, itu adalah contoh-contoh daripada konflik antar kelas sosial. Konflik internasional. Nah, kalau bicara konflik internasional, contohnya banyak banget. Mulai dari konflik ISIS, konflik Suriah, kemudian apalagi yang melibatkan internasional itu konflik Ukraina, itu 2 tahun terakhir itu antara Rusia, Ukraina, ya kan, dan akhirnya sama dengan NATO, dan akhirnya Amerika juga. Itu adalah konflik internasional. Kemudian konflik internasional ini Korea Utara dengan Korea Selatan itu sampai sekarang masih, ya, itu masih berkonflik kan. Buktinya apa ya? Mereka masih ada perang, mau di perbatasannya udah kayak mau perang kan, udah saling melotot saja, siap-siap tembak di perbatasan. Ya, itu adalah contoh daripada konflik internasional. Konflik berbasis massa, contohnya kayak perang suku di Indonesia tuh, di Papua ya, sering kita temukan bahwa sering terjadi adanya perang antar suku. Itu kan berbasis massa, nggak mungkin kalau perang antar suku isinya cuma 2 orang, 3 orang, pasti ratusan, gitu kan. Nah, itu berbasis massa. Contoh lainnya juga ya kayak demo buruh, ya kan? Demo buruh ya itu berbasis massa kan. Basis massanya buruh itu banyak banget, 100 pabrik di Jabodetabek turun semua bikin macet jalan tol sampai ribut. Nah, itu adalah konflik berbasis massa. Konflik antar kelompok, nah ini juga sering. Yang terkenal kalau di kita ada yang namanya FPI, Front Pembela Islam. Itu adalah kelompok. Kemudian ada ormas. Ormasnya itu atau organisasi kemasyarakatan, misalnya boleh disebut merek, misalnya ada Pemuda Pancasila, ada Forum Betawi Rempuk di Jakarta itu. Kemudian ada Pemuda Pancamarga dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah organisasi massa yang masing-masing tentunya punya basis massa, tentunya juga punya kelompok. Dan itu bisa terjadi ribut antar kelompok. Kalau dulu antara misalnya Pemuda Pancasila PP dengan FBR, misalnya Forum Betawi Rempuk, gara-garanya apa? Rebutan lahan parkir di atas setoran preman dan seterusnya. Nah, itu kan jadi konflik. Itu karena perbedaan kepentingan, perbedaan akses ekonomi.
sehingga menjadi sebuah konflik. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita perlu adanya tertib sosial? Ya. Kenapa kita perlu adanya tertib sosial? Bahwa terdapat suatu sistem nilai dan norma yang jelas. Jadi kita berhidup bermasyarakat itu tentunya ingin keteraturan, tentunya kita ingin kedamaian. Semua itu bisa terjadi jika memiliki sistem nilai dan norma yang jelas. Contoh kayak di Taiwan sini, sistem nilai dan norma yang jelas. Yang namanya guru di sini, Lao Tse, itu dihormati. Mau apapun, mulai dari Lao Tse TK, SD, sampai SMA, semua dihormati. Ya. Kemudian ada norma yang jelas, aturan-aturan kemasyarakatan. Tidak ribut sembarangan, tidak buang sampah sembarangan. Itu kan tertib sosial. Dan kalau tertib sosial itu ada tanda-tandanya seperti itu. Yang kedua yaitu individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jadi kita bisa mengharapkan adanya ketertiban sosial masyarakat kalau orang-orang dalam masyarakatnya itu sendiri mengerti dan mengetahui bagaimana caranya menjaga agar norma-norma sosial atau norma-norma sosial itu dijalankan dan diketahui. Ya di sini nggak tahu kau buang sampah sembarangan tuh nggak boleh. Di sini nggak tahu bahwa norma-normanya, norma sosialnya misalnya ya nggak boleh lah sama antara laki sama perempuan misalnya. Nah, itu kan ada nilai-nilai norma-norma sosial yang nilai-nilai sosial yang berlaku harus diketahui supaya kita menjaga agar masyarakatnya menjadi tertib. Dan yang ketiga, individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan norma sosial yang ada. Contoh, bahwa di suatu daerah ada nilai-nilai atau norma-norma sosial yang harus diikuti. Misalnya, tidak boleh teriak malam-malam, tidak boleh jalan-jalan kalau udah malam misalnya. Ya kan? Itu adalah salah satu bentuk daripada norma-norma dan contoh nilai-nilai dan norma-norma sosial seperti itu ya. Kemudian, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Apa yang bikin konflik? Tadi di video juga sudah kita lihat. Perbedaan pendapat mengenai hal yang prinsip. Perselisihan paham yang mengusik harga diri dan kebanggaan masing-masing pihak yang ditonjolkan. Yang ketiga adalah persamaan kepentingan dalam hal yang sama. Yaitu tadi, sama-sama berkepentingan nyari setoran gitu. Konflik sosial di masyarakat. Perbedaan sistem nilai dan norma dalam kelompok masyarakat. Tadi sudah disebutkan contohnya. Perbedaan kepentingan politik negara baik dalam maupun luar negeri. Nah, ini sudah jelas ya. Karena yang paling sering kelihatan ya contohnya begitu kayak sekarang aja antara Cina dengan Taiwan itu kan ada konflik. Ada perbedaan kepentingan politiknya antara Taiwan dengan Cina mainland. Seperti itu. Itu ada salah satu contohnya. Oke, sampai sini jelas. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Jam 9. Ya, tutup. Yang ngajar. Udah tutup. Ya, gosok gigi, neng, gosok gigi, ayo. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah akibat-akibat daripada konflik sosial. Tadi di video juga sudah dilihat adanya solidaritas anggota masyarakat yang berkonflik. Contohnya begini, kita
kalau istilah bahasa sosialnya ada yang disebut dengan common enemy atau musuh bersama. Jadi masyarakat akan solid ketika berkonflik dengan ini bahwa oh, ini dijadikan musuh bersama sehingga masyarakat sepakat bahwa oh ini terus kita lawan. Nah, jadi akhirnya masyarakat solid, masyarakat menjadi satu. Ya, itu. Yang berikutnya adanya keretakan atau keguncangan dalam kelompok. Nah, yang ketiga berubahnya kepribadian dan individu. Ya betul, karena konflik kadang bisa membuat pribadi seseorang berubah. Ya, bisa membuat kepribadiannya menjadi lain. Contohnya, konfliknya contoh tawuran. Ya, contoh tawuran ya, tahu sendiri tawuran. Kalau dia jalan sendiri, itu orangnya penakut, orangnya nggak berani apa-apa, di apa-apain takut gitu. Tapi ketika dia bergabung dengan kelompoknya, ya, kemudian melakukan tawuran, tawuran itu kan ada efek sosialnya. Anak yang asalnya baik-baik diajak temennya tawuran, akhirnya jadi ikut-ikutan ribut, sehingga berubah kepribadian dan individunya. Padahal kita tahu bahwa sehari-harinya dia mungkin baik, tapi ketika dia berkonflik dan dalam kelompoknya itu dalam apa namanya, ya dalam kelompoknya lah akhirnya ribut gitu. Itu akhirnya kan berbeda kepribadiannya antara dia kalau dia lagi sendiri sama ketika dia sama gengnya atau sama kelompoknya. Itu karena adanya konflik yang sudah jelas hancurnya harta benda dan adanya korban jiwa. Ya contohnya tadi kayak tragedi Mei 98. Ya. Kemudian tragedi kudeta di Turki itu kan ada sampai 200 orang meninggal dunia. Kenapa? Karena ditembak. Gara-gara apa? Merebut kekuasaan. Itu kan konflik. Adanya korban harta benda dan adanya korban jiwa. Contohnya kayak di Medan. Di Medan tidak ada korban jiwa, tapi ada beberapa vihara yang dibakar. Itu kan berarti kerugian harta benda juga. Bangunannya kebakar kan berarti harus diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adanya akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Contoh, jika ada dua buah konflik kayak di Papua misalnya ada perang suku. Ternyata dinyatakan bahwa salah satu suku menang. Sehingga suku yang kalah mungkin dipajak. Jadi menjadi subordinat atau menjadi bawahan karena suku yang menang itu akan mendominasi. Misalnya seperti itu bahwa ketika sukunya menang, maka dia akan bebas mendapat setoran dari suku yang kalah itu wajib nyetor misalnya babi panggang sebulan sekali. Contoh itu di Papua seperti itu. Ya, ada akomodasi dan ada dominasi antara superior dan inferior. Ada kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah, antara minoritas dan mayoritas. Kemudian yang berikutnya, untuk menyelesaikan konflik, itu kita harus melakukan apa? Ya. Manajemen atau resolusi pengendalian konflik, kita kenal. Ada yang namanya konsiliasi atau rekonsiliasi. Contohnya, melalui lembaga-lembaga diskusi dan pengambilan keputusan. Contoh, paling gampang ketika terjadi pemilihan presiden tahun lalu di Indonesia. Ketika sudah terpilih presiden yang baru, maka harus dilakukan rekonsiliasi dari pihak-pihak yang asalnya berseberangan, yang asalnya bermusuhan, maka harus disatukan. Makanya harus ada rekonsiliasi. Dengan tujuan adalah menjaga agar proses pembangunan Indonesia, persatuan, kabinet Indonesia bersatu. Gitu kan. Kemudian yang berikutnya, melalui proses mediasi oleh pihak ketiga. Contohnya kalau konflik di Indonesia, beberapa konflik dan melalui mediasi, contohnya di Aceh itu ada konflik dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian di mediasi, maka disapailah kesepakatan Helsinki, ya, yang menjadikan Aceh damai dengan Indonesia dulu. Ya. Kemudian itulah yang disebut dengan mediasi.
Kemudian ada arbitrase, ada perwasitan pihak ketiga yang dengan otoritas. Arbitrase contohnya apa? Contohnya Indonesia dengan Malaysia konflik dulu soal Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Akhirnya karena saling mengklaim bahwa kedua pulau itu salah satunya milik salah satunya di antara itu, kedua-duanya mengakui kedua pulau itu, akhirnya dibawa sidang ke Dewan Keamanan PBB misalnya. Maka PBB memutuskan setelah dilakukan ujian, pembuktian dan segala macam, misalnya ternyata Sipadan Ligitan akhirnya lepas dari Indonesia, masuk menjadi hak Malaysia. Maka Indonesia harus menerima keputusan itu, kalah di arbitrase. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk konflik itu lewat paksaan atau coercion. Nah, kalau paksaan ini ya semua sudah tahu ya, nggak perlu dijelaskan lah. Yang namanya konflik harus dipaksa seperti itu. Kemudian yang terakhir dikenal dengan istilah detente, yaitu mengurangi ketegangan dua pihak yang bertikai. Jadi kayak cooling down gitu ya, pendinginan, udah mengurangi ketegangan dari dua pihak yang bertikai. Ada lagi yang lain, misalnya apa? Oke, konflik dan kekerasan. Kekerasan adalah akibat dari konflik. Kekerasan adalah proses akhir dari konflik. Contohnya seperti itu ketika dua buah konflik asalnya adu omong, ya kan? Setelah adu omong akhirnya baku pukul, saling pukul. Nah, itu kan kekerasan. Kalau udah kekerasan nanti yang salah satunya udah dipukuli, udah babak belur, baru salah satunya menang. Selesai deh konfliknya. Seperti itu. Yang berikutnya, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang berupa penghancuran, pengerusakan yang keras, kasar, kajam, ganas, atau milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah akibat konflik. Akibat konflik itu bisa bersifat konstruktif dan bisa bersifat destruktif. Bersifat konstruktif misalnya bertambahnya solidaritas dalam kelompok, munculnya pribadi yang kuat dan taruji menghadapi konflik. Kemudian adanya kompromi jika konflik dalam kekuatan yang seimbang. Destruktif yaitu retaknya persatuan kelompok, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa, berubahnya sikap dan kepribadian individu. Nah, itu. Munculnya dominasi kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba ini saya perhatikan. Nah, coba ini saya ambil salah satu video yang terkenal nih. Bahwa di Indonesia ada keraton Solo dan masing-masing ahli waris saling mengklaim dan mereka akhirnya konflik, ribut. Siapa yang berhak jadi raja? Siapa yang berhak jadi patih? Itu konfliknya kan sampai adu fisik gitu kan. Itu keluarga keraton ya. Coba kita lihat ya. Videonya hanya 2 menit. Tapi ini kok keluarnya lama. Oh ya, ini koneksi dulu ya, sabar. Tuh, dipukul. Nah,
Ulang ya, ulang. Ah, jadi itu tadi adalah salah satu contoh konflik sosial ya. Jadi ada keluarga kerajaan gitu, seperti itu ya. Entah apa itu berebut apa ya, saya juga nggak ngerti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin karena waktunya sudah cukup malam, teman-teman juga butuh istirahat. Ya, besok mau kerja lagi, besok ada kelas lagi. Ya, pertemuan kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa PPT-nya dipelajari. Insya Allah nanti saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Dan jangan lupa tugas yang kemarin, minggu yang lalu belum selesai, diselesaikan. Saya tunggu di email saya, di inbox ya. Oke, tetap semangat. Semoga ilmunya berkah bermanfaat buat kita semua. Apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat ya, berkah lah dengan niat kita belajar. Selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wan An.